Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, ikhwan dan akhwat, para pemirsa Surau TV yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Yang pertama-tama adalah kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas-aktivitas kita dan kita bisa juga menuntut ilmu. Ini berkat karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan pernah mampu untuk melakukan berbagai macam ibadah dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita senantiasa berselawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimah, ikhwan dan akhwat, para pemirsa Surau TV yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagaimana kita di setiap paginya, Sabtu pagi ba'da salat subuh, yang mana di antara program kita adalah kita mempelajari kitab, yaitu kita akan membahas lanjutan dari karya dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahullahu ta'ala. Yang mana ini yang kita bahas adalah kitab kecil yang beliau tulis yang berjudul dengan Asyratu Asbabi Li'insyirahi Sadr. 10 sebab agar Allah Subhanahu wa taala melapangkan hati kita. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas sedikit muqaddimah. Pada pertemuan kali ini kita kembali melanjutkan apa yang sudah kita lalui sebelumnya. Qala muallif hafidhahullahu ta'ala, fahadihi minhatun ilahiyatun wa atiyatun rabbaniyatun mannallahu azza wa jalla alaihi biha. Yang mana di sini beliau menjelaskan kepada kita semua bahwasannya insyirahi sadar, lapang dada, besar hati atau luasnya jiwa, ini merupakan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Dan juga di sini beliau juga jelaskan, fasyarhu sadri min a'zamil asbabil huda. Dan di sini juga beliau telah tegaskan bahwasannya insyirahis sadar, lapang dada, itu di antara sebab-sebab yang agung agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, memberikan kita petunjuk. Wa tadhiquhu min asbabid dhalal. Dan sempitnya dada dan sempitnya hati, sempitnya jiwa, itu merupakan di antara sebab kesesatan. Kama anna syarhahu min ajalin ni'am wa tadhiquhu min a'zamin niqam. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan bagi dia lapang dada, lapang hatinya, ini termasuk di antara
kenikmatan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada seorang hamba. Dan juga sebaliknya, di sini beliau juga menjelaskan wa tadhiquhu, dan sempitnya hati, sempitnya dada itu termasuk di antara a'zamun niqam, termasuk keburukan yang besar. Orang yang disempitkan hatinya itu merupakan suatu musibah yang besar, suatu bencana yang besar. Wala yumkinu nailu hadzal matlabil 'azim illa bil 'inayati bihadzal din wal qiyam bihi. Fakullama kana al-'abdu ahrasa 'ala istiqamatihi 'ala hadzal din waltizamihi bima jaa'a fihi kana hadzuhu wa nasibuhu min insyirahis sadri bihasabi dzalika. Dan di sini juga beliau jelaskan bahwasannya wala yumkinu nailu hadzal matlabul azim. Tidak mungkin seorang dapat meraih kedudukan yang tinggi ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada dia insyirahis sadr, lapang hati, lapang jiwa, illa bil inayati bihadzal din, kecuali dengan memperhatikan agama kita, wal qiyami bihi, dengan sebenar-benarnya. Fa kullama kana al-'abdu ahrasa 'ala istiqamatihi 'ala hadzal din waltizamihi bima jaa'a fihi kana hadzuhu wa nasibuhu min insyirahi sadri bihasabi dzalik. Setiap kali seorang hamba dia bersemangat untuk istiqamah, untuk berada di atas jalan yang lurus, tak kalah menjalankan agama ini, serta dia selalu berusaha untuk berkomitmen dengan apa yang datang dengannya, maka ia layak mendapatkan kelapangan dada sesuai dengan apa yang telah dia kerjakan. Maka di sini kaum muslimin dan muslimah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh Abdul Razak hafizahullah taala menjelaskan seorang tidak akan mungkin dia mendapatkan lapang hati, lapang jiwanya kecuali atas pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia, dan dia juga selalu berusaha dan berupaya bagaimana dia senantiasa berada di atas jalan yang lurus di dalam agama ini. Walihada yumkinu an tukhtasara jami'al asbab al-mawaddiyah liinsyirahi sadri bi amrayni yatarattabu ahaduhuma 'ala al-akhar. Jadi di sini Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala, di antara sebab-sebab seorang lapang hatinya, lapang jiwanya, jadi di sini beliau tekan kembali, beliau ambil intisarinya, lalu beliau padatkan sehingga kata beliau, oleh karenanya seluruh sebab-sebab yang akan mengarahkan kita untuk berlapang dada, yang mana beliau jelaskan itu semua bermuara dari dua hal yang saling berkaitan. Jadi semua sebab-sebab yang nanti beliau jelaskan ini, yang asyratu asbab insyirah sadar ini merupakan subbab yang ada di kitab Zadul Ma'ad karya Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala. Jadi di antara sebab-sebab yang banyak yang disebutkan di dalam insyirahi sadar, beliau mengatakan bahwasannya itu akan kembali kepada dua perkara ini, dua hal ini. Apa hal tersebut? Fal amrul awal anna insyirahi sadri la yunalu illa bi taufiqillahi ta'ala wa inayatihi lil 'abdi. Yang pertama, lapang dada tidak akan bisa kita raih kecuali dengan taufik dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Jadi
Perkara yang pertama yang betul-betul harus kita perhatikan bahwasannya lapang dada tidak akan bisa kita raih kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan juga berkat inayah, berkat i'anatihi, pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba tersebut. Tanpa hal tiga ini, seorang tidak akan bisa mendapatkan insyirahis sadr, lapang jiwanya, lapang hatinya. Karena sebagaimana yang sudah kita sebutkan di awal, bahwasannya insyirahis sadr, lapang dada, itu merupakan karunia pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga merupakan petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya, hidayah. Hidayah berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita bisa mendapatkan lapang dada tersebut berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kata beliau kembali kepada perkara yang pertama. Wal amru tsani anna hadhil minnatu wal hibata minallahi ta'ala la tata'atta illa bi ta'atihi wa luzumu syar'ihi. Perkara yang kedua, yang mana seluruh sebab-sebab ini akan mengarah kepada lapang dada. Yang pertama, lapang dada tidak bisa akan diraih kecuali atas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali berkat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, bahwasannya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala ini tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya illa bi ta'atihi wa luzumu syar'ihi, kecuali dengan menjalankan segala bentuk-bentuk perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi segala bentuk-bentuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini tidak akan bisa didapatkan oleh seorang hamba kecuali dengan dia senantiasa berusaha untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahadhanil amrani huma jima'u hadzal mawdu' wa asasuhu idil qulub biyadillahi Subhanahu wa taala yuqallibuha kaifa yasha wa hiya tau'u tadbirihi wa taskhirihi fama sya'allahu kana wa man lam yasha' lam yakun. Dan di sini juga beliau jelaskan bahwasannya kedua perkara ini, kedua intisari ini merupakan pokok atau inti dari pembahasan insyirahis sadar, merupakan intisari dari pembahasan lapang dada. Karena sejatinya hati kita ini, kaum muslimin dan muslimah, ikhwan dan akhwat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus tahu bahwasannya hati kita ini berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan hati manusia. Makanya di antara doa yang sudah kita pelajari bersama juga di dalam 10 kaidah dalam istiqamah adalah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dan ini di antara doa yang rutin dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya muqallibal qulub, wahai Rabb yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu, di atas ketaatan kepadamu. Karena memang hati kita ini berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang membolak-balikkan hati kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin ditetapkan hati kita, diteguhkan hati kita, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di sini beliau juga jelaskan kedua perkara ini merupakan intisari. Intisari dari
judul yang kita akan bahas ini. Karena hati seorang hamba itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala ia membolak-balikkan hati manusia. Wa hiya taw'un tadbirihi wa taskhirihi. Dan Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati hati hambanya sesuai dengan kehendaknya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, dia akan terjadi, dan apa yang tidak Allah Subhanahu wa taala hendaki, maka dia tidak akan terjadi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan di dalam firman-Nya surah Al-An'am ayat ke-125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillah ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki baginya hidayah, maka yashrah sadrahu lil Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan dadanya untuk menerima agama Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'alu sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kesesatan baginya, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dadanya sempit, ka'annama yas'adu fis sama'. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia di dalam hatinya begitu betul-betul sesak, dadanya seakan-akan dia sedang mendaki langit. Kaum muslimin dan muslimah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasannya tak kala kita mendaki, semakin tinggi daratan yang kita daki tersebut, tempat yang kita daki tersebut, maka dada kita akan semakin sesak. Semakin tinggi tempat yang kita ingin tempuh, maka semakin membuat dada kita akan lebih sesak. Maka orang yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada dia, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan di dalam dirinya, di dalam jiwanya, di dalam dadanya dada yang sempit, sehingga dia betul-betul sesak dengan hal tersebut, membuat dia sulit bergerak dan bahkan sulit bernafas. Artinya dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan bahwasannya insyirahi sadar, lapang dada, itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Man yuridillah ayyahdiyahu, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia hidayah, petunjuk. Untuk apa? Yashrah sadrahu lil Islam, untuk menerima agama Islam. Dan jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada dia kesesatan, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan dadanya sempit, jadikan dadanya sesak, seperti dia sedang mendaki dataran yang tinggi. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Az-Zumar, "Faman syaraha Allahu sadrahu lil Islam, fa huwa 'ala nurin min rabbih." Lalu Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan dalam firman-Nya dalam surah Az-Zumar ayat ke-22, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala lapangkan dadanya untuk apa? Untuk menerima agama Islam. Fa huwa 'ala nurin, maka dia berada di atas cahaya, dan cahaya tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dia telah beragama Islam. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia menjadi seorang muslim. Ketika dia menjadi seorang muslim,
berat bagi dia untuk mengerjakan rukun Islam. Berat bagi dia untuk mengerjakan salat 5 waktu. Berat bagi dia untuk mengerjakan puasa 30 hari atau 1 bulan di bulan Ramadan. Berat bagi dia untuk menunaikan zakat dan yang lainnya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala lapangkan hatinya, lapangkan dadanya, lapangkan jiwanya, maka Allah Subhanahu wa taala berikan dia kemudahan untuk menerima agama Islam. Ada orang yang dia muslim tapi dia berat sekali untuk menerima syariat Islam. Bahkan dia lawan syariat Islam tersebut. Bahkan dia lawan dengan akal pikirannya, akal yang terbatas tersebut. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan bahwasannya insyirahi sadar, lapang dada itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Jika kita berada dalam kondisi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dan Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada kita semua untuk membuat kita semakin lebih taat lagi, semakin lebih bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berbahagialah. Karena ini merupakan pemberian yang luar biasa, yang sangat besar, yang sangat agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Dan juga jika yang terjadi adalah sebaliknya, kita muslim tapi berat untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Kita muslim, kita berat menjalankan syariat-syariat Islam, kita berat menerima syariat-syariat Islam. Itu di antara tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala menyempitkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sempitnya hati, sempitnya jiwa. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita semua kelapangan hati dan kelapangan jiwa. Lalu yang berikutnya, fansyirahus sadri la yunalu illa bitaufiqin minallahi wahdahu. Lidzalika yanbaghi an yakuna talabuha minhu azza wa jalla wa an tariqi syar'ihi wa wahyihi fayajtahidul mu'min bid-du'a'i was-sidqi iltija'u ila Allah subhanahu wa ta'ala liyashraha sadrahu wa yuyassira amrahu wa yaktubahu ta'ala fi ibadihi as-su'ada fid dunya wal akhirah. Dan juga di sini beliau juga jelaskan kepada kita semua bahwasannya insyirahis sadar, lapang hati, lapang jiwa itu tidak akan kita dapatkan kecuali berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala semata. Artinya lapang dada, lapangnya jiwa itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada satu makhluk pun yang dapat memberikan insyirahis sadar, lapangnya hati, lapangnya jiwa. Karena itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata. Itu semua merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala semata. Ada orang yang dia ingin mendapatkan hati yang lapang, ingin memiliki jiwa yang tenang, bahkan dia berusaha payah melakukan berbagai macam ritual atau tempat-tempat yang mereka beranggapan bahwa itu semua dapat mendatangkan kelapangan hati, ketenangan jiwa. Akan tapi ternyata yang ada adalah sebaliknya. Barang siapa yang meminta insyirahis sadar, lapang hati, lapang jiwa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan hinakan dia dan dia pun tidak akan mendapatkan yang namanya insyirahis sadar. Dan juga di sini beliau jelaskan wa antariqi syar'ihi wa wahyihi fayajtahidul mu'min bid-du'a was-sidqi iltija'u ilallahi subhanahu wa ta'ala liyashrahu sadrahu. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan insyirahis sadar, lapang hati dan lapang jiwa?
adalah dengan kita senantiasa bersungguh-sungguh, berusaha di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan jujur kepada diri kita sendiri bahwasannya kita betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat kembali kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita bersungguh-sungguh memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengaruniakan kepada kita lapang dada atau lapang hati. Dan juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita semua kelapangan di dalam setiap urusan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan kepada hambanya tersebut sebagai di antara hamba-hamba yang mendapatkan kebahagiaan baik ketika dia di dunia maupun nanti di akhirat kelak. Wa ba'da dzalika yutbi'ul mu'min ad-du'a wal tijaa ila Allah Subhanahu wa ta'ala bi badl asbab al-muwaddiyah li tahqiqi hadhihi al-ghayatul jalilah wal maqsidul 'azim. Setelah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengikuti step by step, langkah demi langkah untuk mendapatkan insyirahi sadar, lapangnya hati, lapangnya jiwa. Maka dia harus berusaha untuk meraih sebab-sebab agar seorang itu dia betul-betul mendapatkan tujuannya yang agung atau tujuan yang mulia, yaitu insyirahi sadar, lapangnya hati dan lapangnya jiwa. Wa qad dzakara al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam Zadul Ma'ad anna halal 'abdi fil qabri ka halal qalbi fis sadri na'iman wa 'adzaban wa sijnan wa intilaqan. Dan telah berkata Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Zadul Ma'ad bahwasannya kondisi seorang hamba di kuburnya, karena kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa Surau TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus ingat, kita harus tahu dan kita harus yakini bahwasannya kita ini hidup ada batasannya, ada limitnya. Kita hidup ini bukan unlimited, tidak. Kita hidup ini ada batasannya. Sebagaimana yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan, a'maru ummati baina 60 ila 70 wa aqalluhum akthar min dzalik atau yajuzu dzalik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun dan sangat sedikit yang melewatinya. Dan kita semua merupakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang memiliki jiwa pasti akan merasakan kematian. Maka kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita ini hidup ada batasannya. Setelah kita meninggal, kita akan dikuburkan. Dan di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala telah menjelaskan kepada kita bahwasannya kondisi seorang hamba di kuburannya itu seperti kondisi hati di dalam dadanya, yang mana na'iman wa azaban. Di dalam kubur ada na'iman dan ada azaban. Apa yang membuat seorang mendapatkan kenikmatan dan apa sebab seorang dia mendapatkan kenikmatan nanti di akhirat, di alam kuburnya, yaitu ketika idza wudi'atil janaiz, ketika jenazah dimasukkan ke liang lahatnya lalu dikubur, lalu ya'tiyani malakani aswadani azraqan, maka akan datang dua malaikat yang penampilannya berwarna hitam dan kebiru-biruan. Ini menunjukkan bahwasannya malaikat yang datang berpenampilan menyeramkan.
Apa yang dilakukan dua malaikat ini? Yang dilakukan adalah fitnatul qabr, yaitu ujian di alam kubur. Yang mana dua malaikat tersebut mempertanyakan, yang pertama, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Wa ma dinuk, dan apa agamamu? Wa man nabiyuk, dan siapa nabimu? Seorang hamba di alam kuburnya, dia bisa menjawab 3 pertanyaan ini, maka dia akan mendapatkan na'imul qabr, dia akan mendapatkan kenikmatan kubur. Jika yang terjadi adalah sebaliknya, dia tidak bisa menjawabnya, dan menjawab 3 pertanyaan ini bukan dengan hafalan kita, bukan dengan lisan kita, akan tapi dengan amalan kita, dengan anggota tubuh kita. Apakah dia bisa menjawab ataukah tidak? Jika yang terjadi adalah sebaliknya, ketika seorang tidak bisa menjawabnya, maka dia akan mendapatkan azab al-qabr, azab di alam kubur. Maka di sini Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, hati seorang hamba kondisinya itu sama, di dalam dadanya tersebut sama dengan kondisi seorang mayit berada di alam kuburnya. Apakah dia mendapatkan kenikmatan ataukah dia mendapatkan azab kubur? Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari azab kubur. Wa sijnan wa intilaqan. Apakah dia terpenjara, terkukung, terkekang, ataukah dia adalah orang yang bebas? Orang yang hatinya sempit itu seakan-akan dia berada di dalam penjara yang super ketat, yang membuat dia semakin risih, semakin tidak nyaman. Orang yang Allah Subhanahu wa taala lapangkan dadanya, Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan jiwanya, maka kehidupan dia bebas. Ya, dia betul-betul bebas, dia betul-betul merdeka untuk melakukan banyak hal. Itulah kondisi antara seorang yang dilapangkan hatinya, yang dilapangkan jiwanya, dan dengan orang yang disempitkan hatinya, disempitkan jiwanya. Wa in kana sadruhu dayyiqan harajan bihadzal din wa syara'ihi kana qabruhu alaihi dayyiqan. Dan di sini beliau sebutkan, apabila dadanya sempit, dadanya sesak dengan agama ini atau dengan syariat-syariatnya, maka kuburannya akan sempit. Wa in kana sadruhu munsyarihan li hadzal din, jika dadanya, jika jiwanya, jika hatinya betul-betul menerima syariat-syariat Islam, wa qalbuhu muqbilan alaih, dan hatinya menerima syariat-syariat Islam, kana qabruhu muwassa'an alaih, maka nanti di alam kuburnya Allah Subhanahu wa taala akan luaskan alam kuburnya. Wa kana fi qararil aini sa'idan, dan dia mendapatkan kebahagiaan. Maka di sini beliau menegaskan bahwasannya orang yang berat menerima syariat Islam, ada syariat Islam, dia berat sekali untuk terimanya, maka ketahuilah nanti di alam kubur kondisi kita juga akan sempit, kondisi kita akan berat sekali. Dan manakala yang terjadi adalah sebaliknya, jika kita menerima syariat Islam dengan lapang dada, dengan hati yang terbuka. Ada syariat Islam, syariat Islam mengatakan A, B, C, D, kita menerimanya A, B, C, D. Kita tahu bahwasannya hal-hal ini ada tuntunannya, ada dalilnya. Maka itu apa yang membuat kita menolaknya? Maka orang yang menerima agama Islam dengan lapang dada, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kelapangan dada, kelapangan nanti di akhirat kelak, di kuburannya kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kelapangan hati untuk menerima syariat-syariat Islam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala
mengaruniakan kepada kita kelapangan jiwa, kelapangan hati untuk menerima segala bentuk syariat-syariat Islam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melapangkan kuburan kita. Sehingga orang yang Allah Subhanahu wa taala lapangkan kuburannya, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kebahagiaan kepada hamba tersebut. Wal insyirahi sadri alamatun bayyinatun wa dilalatun wadhihatun tadhharu 'alal mu'min fayahmadu biha al-'aqibata fid dunya wal akhirah wa tatakhallasu bil jumlati fi umurin thalathatin. Dan juga di sini beliau juga jelaskan kepada kita semua bahwasannya di antara ciri-ciri yang mana Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada bagi seorang hamba, di antaranya adalah ada 3 hal yang di sini beliau sebutkan. Itu tanda-tanda atau ciri-ciri hamba yang Allah Subhanahu wa taala lapangkan dadanya. Yang pertama, al-awwal an yukbila ala daril khuludil baqa wal baqa. Menerima dan meyakini akan adanya negeri akhirat dan atau alam keabadian. Jadi antara tanda-tanda seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia kelapangan hati, kelapangan jiwa, yang pertama adalah jika dia betul-betul menerima dan meyakini bahwasannya akhirat itu ada. Ada orang yang dia tidak meyakini, bahkan menolak bahwasannya akhirat itu tidak ada. Seorang kalau sudah meninggal, sudah mati saja, tidak ada lagi kehidupan setelah itu. Maka barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan hati, kelapangan jiwanya, maka di antara tandanya dia menerima dan dia yakin bahwasannya akhirat itu ada. Bahwasannya akan ada kehidupan yang abadi setelah kita meninggal dunia, setelah kita melewati hari kiamat dan kita akan disidang dan akan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah hari yang kekal atau tempat atau alam yang abadi, alam yang kekal. Yang kedua adalah an yatajafa an daril zawal wal fana. Yang kedua adalah tanda-tandanya seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala lapangkan dadanya adalah menjauhkan diri atau mencukupkan diri dari hal-hal yang berkaitan dengan dunia yang sementara ini. Maka di sini beliau sebutkan bahwasannya di antara tanda-tanda seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala lapangkan dadanya adalah menjauhkan diri atau mencukupkan diri dari hal-hal yang berkaitan dengan dunia yang sementara ini. Sehingga ambisinya bukan duniawi saja. Karena dia tahu bahwasannya dunia ini tidak akan abadi, tidak akan ada selama-lamanya. Dia mengerti dan paham bahwasannya dunia ini hanya sementara. Adapun yang ketiga, an yasta'idda lil mauti wa ma ba'dahu. Di antara ciri-ciri hamba Allah yang Allah Subhanahu wa taala lapangkan dadanya adalah menyiapkan diri dari kematian dan kehidupan setelahnya. Orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya itu bagaimana dia harus mempersiapkan dirinya tak kala dia meninggal dunia. Karena semua kita pasti akan merasakan kematian. Tidak ada satu orang pun yang terbebaskan dari yang namanya kematian. Kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kelapangan hati, kelapangan jiwa. Terutama di dalam menerima syariat-syariat Islam
terutama dalam menerima agama Islam ini. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari kesempitan hati. Mungkin itu yang bisa kita pelajari bersama. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Mari ambil bagian dalam dakwah yang mulia ini dengan cara menjadi donatur tetap Surau TV. Anda juga bisa berdonasi menggunakan cara scan QR kode QRIS berikut ini. Jazakumullahu khairan.